Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari Senin 29 November 2021 lalu ratusan buruh mengepung Balai Kota DKI Jakarta. Para buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut dan merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang dianggap terlalu kecil. Sebelumnya UMP DKI Jakarta tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp4.453.935. Jumlah itu hanya naik 37.749 atau sekitar 0,8% saja dibandingkan tahun lalu. Rata-rata kenaikan upah buruh secara nasional sendiri adalah 1,09%. Angka ini merupakan hasil perhitungan dari data yang disiapkan Badan Pusat Statistik seperti pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah menyebut formula ini sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan sendiri merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang uji materi di Gedung MK pada 25 November 2021 lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya secara resmi merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022. Kenaikan UMP DKI Jakarta kini ditetapkan menjadi 5,1% atau senilai Rp225.000 dari sebelumnya 0,85% atau sekitar Rp37.000. Kalangan dunia usaha langsung bereaksi keras. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo tegas menyatakan akan menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun. Ketua Umum APindo Haryadi Sukamdhani mengimbau pelaku usaha tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta tersebut sambil menunggu hasil gugatan ke Petun. APindo bersama-sama dengan Kadin mempunyai suatu sikap yang sama terhadap kondisi ini, bahwa pertama kita meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam hal pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial dan tentunya adalah bagi perekonomian nasional. Kedua, meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah, di mana kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan yang mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 373 yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, kami akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang hal ini akan dilakukan atau dikoordinasikan oleh APindo DKI Jakarta. Jika APindo akhirnya menggugat keputusan Gubernur DKI ke Petun, sengkarut upah buruh sekali lagi akan menempuh jalan yang berliku. Adu dalil hukum dan keadilan pun tak terelakkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Kita lihat angkanya berikut ini, pemirsa. Dari sebelumnya adalah 0,85% atau sekitar Rp37.000 naik menjadi 5,1% atau Rp225.000, tepatnya Rp225.667. Jadi sebelumnya kenaikan UMP DKI Jakarta angkanya ini Rp4.453.935, kemudian naik direvisi menjadi naik 5,1% menjadi Rp4.641.854. Kemudian
Pemirsa, apa sebetulnya alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan UMP DKI Jakarta tahun 2022? Kita simak pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni kenaikan Rp225.667 per bulan. Ini dapat digunakan sebagai tambahan keperluan sehari-hari. Dan yang lebih penting, daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun. Itu adalah pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita lihat pemirsa berapa sebetulnya kenaikan UMP DKI Jakarta sebelum pandemi. Tepatnya dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Kita lihat angkanya di tahun 2017 terjadi kenaikan 8,25%. Kemudian di tahun 2018 8,71%. Di tahun 2019 kenaikannya 8,03%. Lalu di tahun 2020 angkanya adalah Rp4.067.349 atau naik 8,28%. Artinya sebetulnya rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta setiap tahunnya adalah di angka 8%. Tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 di tahun 2021 ini tidak ada kenaikan atau penurunan UMP untuk DKI Jakarta. Kenaikan UMP sebelum pandemi yang rata-rata 8% itu pun menjadi pertimbangan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan revisi UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 menjadi 5,1%. Teman-teman bisa lihat sejarah kenaikan UMP di Jakarta. Para pengusaha juga sudah terbiasa bahwa UMP di Jakarta itu selama 6 tahun terakhir itu rata-ratanya naik sekitar 8,6%. Artinya dunia usaha sudah terbiasa dengan kenaikan sekitar 8,6%. Tahun lalu terjadi krisis kan karena ada pandemi. Dalam kondisi berat seperti tahun lalu saja itu naiknya 3,3%. Tahun lalu tuh naik 3,3% dalam kondisi yang amat berat. Tahun ini kondisi kita alhamdulillah sudah lebih baik. Biasanya 8,6, tahun lalu yang berat 3,3. Tahun ini ketika kita menggunakan formula yang digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerja, keluarnya 0,8%. Bayangkan kondisi ekonominya sudah lebih baik, pakai formula malah keluar angkanya 0,8%. Kan itu mengganggu rasa keadilan, bukan? Sederhana sekali. Karena itulah kemudian saya sampaikan dulu kita harus tetapkan karena ada ketentuan tanggal tersebut harus dikeluarkan. Ya udah kita ikut. Tapi saya sampaikan surat bahwa formulanya ini nggak cocok. Wong dalam kondisi berat aja 3,3%. Kok pakai formula ini keluarnya 0,8%. Jadi rasa keadilan jelas terganggu. Karena itulah kemudian kita kaji. Sehingga kemudian akhirnya keluar angka itu tadi. Dari mana? Dari inflasi dan dari pertumbuhan. Dari situ kemudian keluar angka 5,1. Iya, itu adalah pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan alasan revisi kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022. Nah, faktor dinaikannya UMP DKI Jakarta berdasarkan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ini keputusan ini mempertimbangkan sentimen positif kajian dan proyeksi bersama didasari kajian ulang dan pembahasan semua pemangku kepentingan. Harapannya pemirsa adalah dengan adanya kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 bisa meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian juga apresiasi bagi pekerja dan semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Diharapkan ekonomi dapat lebih cepat pulih. Dan pemirsa, ini terlepas dari harapan dan juga faktor pemerintah DKI Jakarta merevisi UMP tahun 2022, staf khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indasari menyebut upah minimum yang mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi variabel daya beli, kemudian tingkat penyerapan tenaga kerja dan komponen pengupahan lain. Itu berisikan permintaan kepada kami agar meninjau ulang ya formula penetapan upah minimum yang menurut beliau terlalu kecil. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa formula itu adalah tercantum di dalam PP dan merupakan turunan dari undang-undang. Jadi formula itu bukan buatan Kementerian Ketenagakerjaan dan formula itu tidak hanya berlaku di Jawa, tapi juga di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Berlaku umum.
Sehingga ya kami tidak dalam kapasitas untuk merevisi itu. Ya, pemirsa, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang naik drastis dari angka kenaikan awal diapresiasi oleh para buruh. Namun di sisi lainnya menuai protes dari kalangan pengusaha. Hingga saat ini pemirsa, pernyataan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang disebut dilakukan setelah Gubernur Anies berkirim surat secara resmi kepada Menteri Ketenagakerjaan masih sangat ditunggu untuk membuat terang polemik kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022.